Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lailatul Rohmah, NIM 10 angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi terbarukan di Kabupaten Tuban, yaitu adalah khususnya untuk energi listrik. Pada kuliah energi terbarukan, di mana ada 4 poin yang saya akan jelaskan pada berikut ini, yaitu yang pertama adalah potensi setiap IPT, mengetahui besaran listrik yang dihasilkan, dan yang kedua adalah perkiraan suplai listrik, mengetahui perkiraan energi listrik yang dibutuhkan, dan yang ketiga adalah skenario kebutuhan listrik, yaitu adalah tentang memperkirakan kebutuhan listrik di tahun 2025 dan 2050, dan yang terakhir adalah bauran energi, membahas tentang proyeksi bagaimana target IBT mengurangi penggunaan fosil, di mana energi terbarukan berasal dari sumber-sumber yang dapat diperbarui tanpa batas, seperti tenaga hidroliar, tenaga matahari, tenaga air, maupun tenaga dari sumber-sumber yang lainnya dapat diproduksi secara berkelanjutan seperti biomasa. Rata-rata insolasi harian di Indonesia berkisaran antara 4,5 sampai dengan 4,8 kWh per hari, sehingga berpotensi untuk mengembangkan energi surya menjadi sumber energi terbarukan. Berikut merupakan potensi yang energi terbarukan yang ada di Kabupaten Tuban, yaitu energi tenaga air, pembangkit listrik tenaga mikro atau biasa disebut dengan PLTMH, menggunakan tenaga air sebagai penggerak turbin sehingga menghasilkan listrik di Indonesia. Tenaga hidro menjadi sumber energi terbesar, terutama untuk menyediakan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Alasannya, Tuban memiliki banyak aliran sungai yang bisa dimanfaatkan sebagai tenaga penggerak PLTMH. Salah satunya yaitu Betiharjo yang digunakan sebagai potensi tenaga air. Berikut adalah data yang saya dapatkan, di mana ada 2 titik yang ada di Kabupaten Tuban, yaitu Desa Gemulung dan yaitu Kecamatan Kerek, dan Betiharjo pada Kecamatan Semanding, di mana adalah untuk yang Gemulung sendiri itu ada 20 kWh, dan untuk yang Betiharjo itu ada 500 kWh, di mana adalah Betiharjo lebih besar karena potensi atau aliran air di Betiharjo lumayan deras. Selanjutnya yaitu perkiraan suplai listrik. Suplai listrik di Kabupaten Tuban berdasarkan data BPS di Kabupaten Tuban, jumlah listrik yang digunakan oleh penduduk di tahun 2020 sebesar 687.786 kWh, maka rata-rata penggunaan listrik harian mencapai 1.864.819,38 kWh, sehingga suplai energi listrik yang didapatkan dari IBT diperkirakan telah menyumbang energi 25% dari total kebutuhan listrik per hari. Data tersebut merupakan data dasar untuk memperkirakan kebutuhan energi listrik pada tahun 2025 dan 2050 sesuai kebutuhan skenario, di mana 25% ini adalah energi listrik yang dihasilkan dari energi tenaga air tadi yang di Betiharjo dan Gemulung. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah skenario kebutuhan listrik, di mana ini adalah proyeksi penduduk yang Jawa Timur pada tahun 2015 sampai dengan 2025. Bisa dilihat yaitu untuk Kabupaten Tuban berada pada nomor 2 paling bawah dan sudah saya tandai. Potensi pada tahun 2025 yaitu 1.196.260 itu adalah jumlah penduduk, di mana untuk yang 2050 itu adalah belum ada proyeksi penduduknya.
Jadi yang ada hanya 2025, yaitu tadi 1196.260. Selanjutnya yaitu laju pertumbuhan penduduk. Apabila jumlah penduduk di tahun 2020 sebesar 1057 jiwa menggunakan energi listrik sebesar 1864.819 kWh, maka dapat diprediksi jumlah konsumsi energi listrik di tahun 2025 mencapai 1.888.343.49 kWh atau meningkat 0,9%. Sedangkan di tahun 2050 masih belum diketahui karena belum ada data proyeksi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tuban. Selanjutnya yaitu skenario EBT di tahun 2025, sumber-sumber energi baru atau terbarukan yang teridentifikasi diharapkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Beberapa langkah untuk memaksimalkan potensi EBT diantaranya yaitu pemerintahan Kabupaten Tuban dapat merealisasikan proyek pengembangan EBT baik dengan biaya dari APBD maupun melalui kerjasama dengan investor. Yang kedua adalah mewajibkan setiap rumah yang terletak di perumahan teratur untuk menggunakan PATS. Peraturan ini harus memperhatikan kemampuan rumah tangga untuk memasang instalasi panel surya. Yang keempat adalah bauran energi. Bauran EBT di tahun 2025 dan 2050 yaitu adalah upaya terus dilakukan guna meningkatkan bauran energi di Jawa Timur guna mengurangi determinate contribution atau NDC Indonesia dalam menekankan emisi karbon. Bauran energi sektor ditargetkan mencapai 700,09% pada 2025 dan 19,56% pada 2050. Kendati sampai 2020 bauran energi terbarukan di Jatim baru 3,28%. Pemerintah Kabupaten Tuban belum memiliki target penggunaan EBT di tahun 2025 dan 2050. Tetapi, bila potensi sumber-sumber EBT yang telah teridentifikasi bisa dikembangkan menjadi energi listrik, maka penggunaan energi fosil akan berkurang. Penggunaan energi fosil seperti batu minyak bumi diproyeksikan turun dari 58% pada tahun 2020 jadi 44,7% pada tahun 2025 dan 2021 dan 21,7% pada 2050. Mungkin cukup tadi penjelasan tentang energi terbarukan pada Kabupaten Tuban. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.